Tapi kita juga jangan menyepelekan kewajiban kita, ibadah kita gitu loh. Kewajiban kita pada pemerintah, ya kita taat pada mereka. Ada protokolnya kita taati, pesannya ada peraturannya kita taati gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Sharing Quran Media. Oke, kali ini guys kita ada program baru atau konten baru yang bernama Upgrade Your Insight. Ya, jadinya kita akan membahas ilmu-ilmu baru yang bisa mengupgrade pemikiran teman-teman. Jadi tadi kita akan mengundang pembicara-pembicara yang insya Allah bisa mengupgrade pemikiran atau sudut pandang teman-teman tentang berbagai macam bidang ilmu, entah ilmu agama, ilmu gizi, ilmu apapun itu nanti kita akan mengundang juga bermacam-macam ininya dari segi bidang ilmu dari teman-teman yang insya Allah sudah paham pada bidangnya. Oke, untuk yang konten yang pertama ini kita sudah ditemani oleh pembicara yang sangat luar biasa sekali, pembicara yang sangat kece sekali, yaitu Muhammad Atiq Ar-Razik, mahasiswa sistem informasi. Sistem informasi di mana, Mas Bro? Di Universitas Al-Ma'ata. Oke, di Universitas Al-Ma'ata ya, teman-teman. Di Universitas Al-Ma'ata Yogyakarta. Oke, jadi kita sekarang akan membicarakan tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan itu sudah sangat dekat ya Mas Bro ya. Udah berapa? Hamin 13 atau Hamin 12 ini? 12 ya. Oke, 12-an ya. Nah, Ya. kita perlu ketahui apa saja yang perlu dipersiapkan selain selain badan yang kuat, selain gizi yang kuat, apakah iman yang kuat juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol santai ya temanya teman-teman bersama pembicara kita hari ini. Oke, selamat pagi Muhammad Atiq Ar-Razik. Alhamdulillah sehat nih. Oke, biasanya saya panggil lama enggak ya. Ya, santai aja. Oke. Biasanya saya panggil Mas Bro. Ini teman saya di kampus, teman sekelas saya juga, teman sekelas bisa dibilang teman sekelas ya. Jadi saya satu fakultas sama dia, saya teknik informatika, dia sistem informasi. Oke, kita langsung saja ngobrol santainya. Nah, menurut Mas Bro nih, selain gizi yang baik, kita ketahui bahwa sekarang di masa pandemi, tapi selain itu, apakah iman yang baik juga perlu dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi belum salam tadi. Oke, teman-teman. Jadi tadi pembahasan tentang persiapan iman dalam menyambut bulan Ramadan kan ya. Oke. Jadi dari gizi, dari kesehatan diri kita, dari kesehatan semua anggota tubuh kita tuh harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini. Oke. Jadi pertanyaannya kenapa sih kok kita harus mempersiapkan diri gitu loh, mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini gitu. Padahal bulan Ramadan nanti kan bulan yang wow banget, bulan yang penuh ampunan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh rahmat, itu kan semuanya itu bulan yang spesial lah banget gitu loh. Tapi kenapa kok orang-orang tuh harus mempersiapkan diri gitu loh, ngapa nggak spontan aja gitu kan? Kan misal hari wisuda, ngapa nggak langsung aja wisuda langsung gitu harus dipersiapkan gitu kan? Kan aneh gitu kan gitu. Jadi sebenarnya kita dalam beribadah, dalam menghadapi kebaikan tuh harus berlomba-lomba.
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayatnya 148 tuh gini. Fastabiqul khairat. Oke. Berlomba-lomba dalam kebaikan atau beribadah itu. Jadi kita dalam beribadah ini, dalam berbuat kebaikannya harus berlomba-lomba. Enggak cuman di rumah sendiri aja. Terus enggak cuman menyendiri aja. Khusus untuk sholat sendiri, berjamaah sendiri, puasa sendiri, enggak boleh kayak itu. Jadi kita harus berlomba-lomba kepada teman-teman kita semua gitu. Untuk menyemangati kita gitu. Makanya kalau misal teman-teman pasti udah pernah ikut lomba ya, misal lomba di misal MTQ apa olimpiade segala macam gitu. Kita sebelum mengadakan perlombaan pasti harus adanya persiapan. Misal ada lomba baca puisi, tapi kita nggak pernah ada persiapan buat belajar intonasinya, kita nggak pernah belajar tentang cara membuat puisi itu kayak gimana itu. Jadi kalau kita nggak ada persiapan tuh, walaupun kita yakin akan menang, ya itu kan nggak mungkin akan menang gitu loh. Apalagi nanti bulan Ramadan tuh bulan yang sangat spesial gitu loh. Jadi kalau kita nggak dipersiapkan sekarang ini, wah takutnya rugi kita masuk ke dalam bulan Ramadan tersebut gitu. Apalagi tentang iman ya. Jadi iman itu yazid wa yankus, kadang naik kadang turun. Kalau imannya kuat, baca Al-Quran itu satu hari itu hatam, wow. Tapi kalau sekali turun, wah sebulan itu nggak pernah baca Quran. Nah takutnya ketika kita masuk ke bulan Ramadan, iman kita lagi turun, wah itu bahaya itu waktu bulan yang sangat mulia tapi kita tidak manfaatkan, itu sangat sayang sekali itu loh. Makanya kita pemanasan dulu pada bulan ini. Kita harus persiapkan dulu. Kemarin sudah di bulan Rajab, kita udah banyak amalan-amalan. Sekarang kita masuk ke bulan Sya'ban. Wah. Habis Rajab, Sya'ban ke Ramadan. Nah, Sya'ban ini kata Rasulullah SAW, Rasulullah itu sering banget, maksudnya memperbanyak banget puasa di bulan Sya'ban ini gitu loh. Jadi dia sembari untuk melatih kita untuk senantiasa berpuasa, melatih hawa nafsu kita, juga sambil melatih untuk pelatihan tadi, untuk persiapan, nggak ujuk-ujuk kita setiap hari, misal sehari makan 3 kali, langsung di bulan Ramadan belas gak makan, nanti kan langsung gimana gitu. Gitu. Jadi kita mulai pemanasan, ya setidaknya Senin Kamis gitu. Terus ya puasa-puasa, kalau kuat puasa Daud ya puasa Daud, sehari puasa sehari enggak itu. Nah terutama yang belum puasa di Ramadan yang dulu, misal ada halangan dulu ketika Ramadan, nah ketika Syaban ini harus dituntaskan semua. Ya kan double, nanti puasa di jamaah bahaya ini. Apalagi tinggal sebentar ya Mas Bro ya. Nah ya 12 hari lagi bos, para Allah. Kangen mau bukber ini. Bukber sama siapa nih Mas Bro? Ada deh. Oke, pertanyaan berikutnya nih Mas Bro. Kira-kira perbedaan antara puasa Ramadan yang sekarang dengan Ramadan yang tahun lalu, kan kita tahu sekarang kan masih pandemi sekarang. Kira-kira bedanya apa di segi menjaga iman itu? Oke. Sebenarnya tahun lalu juga udah pandemi ya. Ya. Tapi kalau sebenarnya pasti ada bedanya sih. Kalau di bulan Ramadannya ya, misal di bulan Ramadan kita malam-malam tuh tarawehnya berjamaah, maksudnya ya seneng-seneng bareng sama teman-teman kumpul gitu. Sekarang tuh rasanya taraweh itu sedih banget, sepi gitu kan, nggak ada lagi bukber, nggak ada lagi Ramadan tuh kayaknya sendiri-sendiri banget gitu loh. Itu yang mungkin terasakan ketika bulan Ramadan itu. Tapi kalau untuk iman tuh tidak boleh berpatokan dengan situasi. Mentang-mentang situasinya pandemi, iman kita jadi pandemi gitu, tidak boleh. Jangan. Iman harus tetap kuat. Makanya tadi
ketika kita udah mau masuk ke Ramadan, kita persiapkan iman kita sekuat-kuatnya. Sekarang ketika bulan Sya'ban ini ya nggak apa-apa lah, jarang-jarang aja puasa, misal puasa Senin Kamis tadi, puasa Daud segala macam, ya dikit-dikit aja. Yang penting untuk melatih perut kita, untuk melatih jasmani kita supaya nggak kaget gitu loh, supaya nggak langsung kaget ketika puasa tuh langsung anjlok, tubuh kita langsung lemes gitu loh. Yang biasanya misal pekerja ya, para pekerja itu pulang berangkatnya jam 9, pulang jam 3. Udah maaf nih, ribut banget ini. Nggak apa-apa Mas Bro. Jadi misal kayak para pekerja yang berangkatnya jam 9 pagi, pulangnya jam 3 sampai jam 4 sore. Mereka biasanya sarapan, makan siang gitu kan. Kalau nggak diawali dengan pemanasan, diawali dengan ya dikit demi sedikit lah, maka kalau dia benar-benar kuat, insya Allah ya nggak terlalu lemas gitu loh. Tapi ada orang tuh lemas banget, kerja tuh kayak nggak ada nyawa. Lemes banget. Ya, makanya dari puasa ini kita harus semangat gitu. Bulan yang suci nggak boleh kita manfaatkan dengan luyu-luyu, mentang-mentang puasa luyu gitu, enggak, harus semangat. Jadi iman tuh harus kuat, jangan ngikutin pandemi, oke? Oke. Nah, jadi nanti kita tidak boleh mentang-mentang pandemi terus kita malas-malasan di rumah gitu ya. Nggak boleh. Nah, oke. Nah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan nih, Mas Bro, misalkan ini ini sudah masuk bulan Sya'ban dan mau masuk bulan Ramadan. Selain melatih diri buat puasa, apakah ada amalan-amalan khusus nih yang perlu dipersiapkan di bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan begitu? Selain tadi melatih puasa untuk melatih perut kita agar tidak kaget gitu, apakah ada amalan-amalan lain gitu? Oke, kalau amalan-amalan lain itu kalau dari ngikutin sunnah Rasul ya, jadi Rasulullah tuh sering banget pada bulan Sya'ban ini berpuasa itu. Puasanya tuh kenceng banget, maksudnya beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi yang pertama mungkin itu kita harus senantiasa perbanyak lagi berpuasa sunnah itu loh. Kemudian kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi bukan di bulan Ramadan aja kita banyak baca Al-Quran, tapi tidaknya di bulan Sya'ban ini kita untuk melatih diri kita. Misal sehari karena mungkin biasanya kerja, terus dari pagi sampai sore itu kerja aja sibuk gitu kan. Ya setidaknya waktu sholat duhur baca 1 surah. Misal habis istirahat itu bacalah 1 surah ataupun 1 halaman 1 kaca aja jadilah gitu. Ini ketika di bulan Ramadan baru kita optimalkan karena itu bulan yang sangat penuh Allah. Semua ayat dilipat gandakan. Satu huruf itu dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Terus kalau kita membaca Al-Quran itu penuh dengan berkah segala macam. Apalagi nanti ketika di bulan Ramadan itu karena khusus ya, bulan Ramadan kan turunnya Al-Quran, jadi penuh berkah banget gitu loh. Nah kemudian tuh kita memperbanyak sholat malam untuk kayak tahajud segala macam gitu. Kita mulai mempersiapkan gila gitu. Karena nanti di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Oke, lebih baik daripada 1000 bulan gitu. Jadi kalau kita nggak biasa, karena kebiasaan itu mempengaruhi hidup kita itu. Kalau kebiasaan kita cuma tidur aja, ya udah nanti mau ngarepin Ramadan menjadi lebih baik tuh kayaknya mimpi aja gitu. Tapi kalau misal kita udah berusaha ya membaca Al-Quran tuh ya nggak apa-apa lah, misal untuk di bulan Rajab kemarin 1 ayat 2 ayat, ini di bulan Sya'ban masuk ke 1 surah 1 lembar gitu. Di bulan Ramadan ya diusahakan 1 juz segala macam gitu.
nanti ketika setelah di bulan Ramadan jangan anjlok lagi, tapi dipertahankan gitu. Jadi ada perubahan di bulan Ramadan tersebut. Nanti mentang-mentang udah Ramadan selesai ngaji ya, waduh itu. Dipertahankan dan ditingkatkan ya, Mas Bro ya. Nah ya, dipertahankan dan ditingkatkan. Di bulan Sya'ban ini kita persiapkan dulu untuk memperkuatkan iman kita tadi. Oke. Nah, jadi sebelum bulan Ramadan kita harus mempersiapkan betul-betul ya, Mas Bro ya, di bulan Sya'ban ini. Apalagi sekarang tinggal 12 hari, kita harus benar-benar mempersiapkan, entah itu dari segi iman, entah dari segi gizi, itu harus kita persiapkan. Apalagi sekarang masih ya kita sudah bosen lah dengan kadang-kadang pandemi itu ya. Iya. Jadi nanti entah gimana kebijakan pemerintah tentang bulan Ramadan di masa pandemi ini. Oke, kita beralih ke topik nih, Mas Bro, tentang manajemen waktu nih. Kita ketahui bahwa misalkan nanti kalau misalkan di bulan Ramadan itu kita masih kuliah nih. Nah, masih kuliah ataupun masih ada kelas di bulan Ramadan. Jadi kita tiap hari dan kebanyakan di depan laptop atau di depan gadget. Nah, itu bagaimana? Kita bagaimana memanage waktu kita agar beribadah juga ada waktunya, ada juga kuliah dan mengerjakan tugas itu ada waktunya. Gitu. Dari pendapat Mas Bro itu bagaimana caranya? Kalau pendapatku tersendiri gini, jadi Al-Quran itu bukan waktu yang meluangkan kita, tapi kita yang meluangkan waktu buat Al-Quran gitu loh. Oke. Jangan kita, jadwal ini gini. Waktu Al-Qurannya kapan dong? Nggak ada. Tapi kita harus buat dulu Al-Qurannya dulu. Al-Qurannya jam segini, baru yang lain nyusul gitu loh. Karena tadi berhubung kewajiban kita ada kuliah ya. Kan sekarang kan kuliahnya kan online kan yang di depan laptop gitu kan. Di depan laptop juga berarti bukan kita selalu di depan laptop aja gitu kan. Di samping kita bisa aja kasih Al-Quran gitu loh, sambil nunggu dosen yang baca-baca dikit gitu kan, ya nggak apa-apa. Misal sambil mau ngerjain tugas lagi pusing yang baca Al-Quran gitu. Jadi yang pertama kita tuh jangan menunggu waktu untuk adanya Al-Quran, tapi kita harus meluangkan waktu kita untuk Al-Quran gitu loh, yang pertama gitu. Yang kedua, kalau misal itu kan kewajiban kita juga untuk belajar, ya kalau ada waktu, misal lagi senggang, lagi tidak ada lagi pembahasan, diskusi segala macam, ya kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran gitu. Nah terus misal kita lagi kerjaan tugas ini, ya nggak apa-apa, kita pasang aja musik untuk membaca Al-Quran, bukan musik, misalnya murotal membaca Al-Quran. Jadi karena ketika kita mendengar bacaan Al-Quran itu sama aja kita akan mendapatkan orang yang membaca Al-Quran gitu loh. Oke. Jadi ya setiap hari insya Allah kita penuh dengan makna gitu loh. Jadi nggak cuma misal musik-musik disco apa musik-musik apa kayak jangan, itu ya banyak mudaratnya gitu loh. Mungkin banyak sisi lain yang suka, tapi kan ya itu banyak mudaratnya gitu. Jadi teman-teman apalagi di bulan Ramadan ini ya khusus banget lah, jangan menodai, bahkan jangan menyanyiakan bulan suci nanti kita ini gitu. Oke. Nah, itu yang terjawab ya guys ya. Nah, ya. Nah, saya sekarang minta pendapat dari Mas Bro tentang misalkan kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang misalkan resmi dikeluarkan yang melarang ataupun bukan melarang, tidak diperkenakan untuk misalkan sholat tarawih di masjid gitu. Itu apa pendapatnya? Apa pendapat Mas Bro itu tentang itu? Kalau pendapatku sendiri, mungkin kalau misalnya itu terjadi kayak enggak ya mungkin ya. Jadi dulu juga kan padahal dulu waktu awal pandemi itu udah mulai puasa tuh lagi genjer-genjernya pandemi gitu ya. Tapi ya kan udah kita penempatkan ada peraturan menjaga jarak, memakai masker segala macam gitu. Jadi ya kita wajib menaati protokol. Tapi ya kita juga
jangan menyepelekan kewajiban kita, ibadah kita gitu loh. Kewajiban kita pada pemerintah ya kita taat pada mereka, ada protokolnya kita taati, pesan ya ada peraturannya kita taati gitu loh. Tapi masa kita kalah taat dengan orang daripada dengan Allah kan gitu, jangan. Kewajiban kita ya kewajiban kita, tapi kita harus menyesuaikan gitu. Maksudnya kalau taat pemerintah yang kita sudah menaati pemerintah pakai masker, ya pakai masker gitu loh. Berhubung online kan nggak pakai masker kita kan, gitu. Oke. Terus ya kan udah jaga jarak, para musola, masjid-masjid juga kan udah dibatasin pada jarak-jaraknya gitu kan, gitu. Terus pakai hand sanitizer segala macam gitu. Ya setidaknya itu cukup lah bagi kita untuk menjaga dari pandemi lah gitu segala macam gitu. Jadi bukan mentang-mentang Ramadan kita nggak mau taat pemerintah ya nggak boleh juga, sama pemerintah harus jaga jarak, nanti dirapetin semua kita nggak mau pakai masker segala macam, nggak mau jaga tuh nggak boleh itu. Jadi kita juga harus taat dengan pemerintah juga gitu. Oke. Nah, pertanyaan menarik nih. Misalkan ya, tanda kutip teman-teman, misalkan pemberlakuan kebijakan itu berlaku. Ini misalkan ya, Mas Bro ya. Misalkan ada penutupan misalkan di tempat-tempat ibadah oleh pemerintah. Ini misalkan, nah apa yang bisa kita lakukan? Misalkan dari segi ibadah, misalkan kalau tempat ibadah ditutup kan, otomatis kita tidak bisa tarawih di masjid. Nah, yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan misalkan amalan-amalan untuk istilahnya untuk menggantikan amalan sholat tarawih itu apa kira-kira, Mas Bro? Oke, kalau memang misal kayak gitu, ya kita jangan minta kayak gitu ya. Misalkan ada kutip. Misalkan kayak, ya kita khusus aja di dalam rumah, misal sama keluarga kita, ya sholat jemaah gitu kan keren gitu ya. Sholat jemaah sama keluarga, sama ibu, sama bapak, sama adik-adik segala macam, baca Quran bareng, murojaah bareng, terus buka bersama bareng, sahur bersama bareng. Jadi penuh dengan ya keharmonisan tuh keren banget sebenarnya. Jadi kita sebenarnya bukan masalah pandemis nggak pandemis ya, masalah syukur nggak syukurnya gitu ya. Jadi semua itu sebenarnya bahagia, enak semua gitu. Jadi kalau misal memang benar-benar tutup, jadi kita optimalkan di dalam rumah aja. Apalagi di dalam rumah kan kita nggak boleh kemana-mana gitu kan ya. Jadi peluangan waktu itu mungkin sangat banyak banget gitu loh. Kita membaca Al-Quran yang mungkin dari habis bangun tidur itu ya, kalau di dalam rumah habis kegiatan di rumah kan santai langsung baca Quran gitu. Itu bahkan akan lebih optimal banget itu. Ya bukan kita nggak mau lebih optimal karena pandemi, bukan gitu. Tapi kan dengan adanya misal kayak tadi diperbolehkan ke masjid, ke musola tuh karena lebih terasa Ramadannya gitu loh sama masyarakat kita gitu loh. Gitu. Jadi kalau misal terjadi kayak gitu, kita harus optimalkan di dalam rumah kita. Ya bisa sama keluarga, apalagi misalnya udah berkeluarga kan, sama istrinya, sama suaminya gitu. Jadi lebih memperkuat keluarganya tuh keren banget gitu. Apalagi 1 bulan. Apalagi yang sholat tarawih ada pembatasan, misalkan kalau kayak sholat Jumat itu harus 40 orang laki-laki, ataupun kalau sholat tarawih itu ada pembatasan jumlah jamaah nggak, Mas Bro? Atau tidak ada? Nggak ada. Nah, itu tidak ada ya, Mas? Salat tarawih juga hukumnya sunnah ya. Jadi bukan wajib. Nanti mentang-mentang kenapa kok di bulan Ramadan itu masjid pasti penuh ketika malam hari. Itu bukan karena wajib. Bukan karena wajib. Itu sunnah gitu loh. Salat tarawih, salat Idul Fitri itu sunnah semua. Tapi kan itu kan setahun sekali, 1 tahun dalam 1 bulan. Masa ya kita nggak mau ikut bermeriahkan itu loh, nggak seneng bareng itu loh, kan aneh banget itu. Itu termasuk sunnah muakkad atau sunnah ini, Mas Bro?
sebenarnya gimana ya? Karena Rasulullah juga mencontohkannya tuh, juga kan Rasulullah kan ke masjid sholat jamaah gitu kan. Terus Rasulullah beberapa hari itu nggak ke masjid karena takutnya dihukumkan wajib gitu loh. Jadi karena ini juga ada apa namanya, ada hadisnya, man qoma ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Jadi barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan tuh maka akan dihitung pahalanya sebanyak sholat malam suntuk gitu loh. Jadi kita di bulan Ramadan memperbanyak sholat, kayak tadi ada taraweh, ada witir, ada tahajud, itu sama aja kita tuh banyak banget amalnya gitu loh. Jadi sunnah tapi itu sangat istimewa banget gitu loh. Akan dihitung sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk dari maghrib sampai ke subuh itu pahalanya itu loh. Makanya keren banget itu loh. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Nanti kita simpulkan di akhir, teman-teman. Nah, kita masuk ke bulan suci Ramadan nih. Nah, dari tanggapan Mas Bro, misalkan di sholat, contoh kecilnya di sholat tarawih. Saya sering melihat di masjid-masjid itu tingkat keramaian di sholat tarawih yang awal, nah itu kan ramai banget. Nah, semakin hari ke ada kemajuan keempat itu nipis. Nah, itu tanggapan Mas Bro itu gimana? Mana ya? Karena itu kemajuan yang negatif ya. Oh, kemajuan yang negatif. Iya. Sebenarnya, ya sebenarnya di bulan Ramadan itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan misal 10 hari awal Ramadan, 10 hari pertengah Ramadan, dan 10 hari akhir Ramadan. Ketika di tingkatan ketiga yang terakhir 10 Ramadan itu sebenarnya ada apa namanya keutamaan khusus dan ada banget, maksudnya tuh pahala yang sangat berlimpah. Makanya di 10 Ramadan tuh kita dianjurkan untuk beriktikaf di dalam masjid itu loh. Yang pertama karena kita mengharapkan di salah satu di 10 apa namanya akhir bulan Ramadan tuh ada namanya Qiyamul Lail, maksudnya Lailatul Qadar. Makanya kita banyakkan untuk Qiyamul Lail, kita banyakkan untuk beriktikaf di dalam masjid gitu loh. Nah, kebanyakan orang malahan dari awalnya gencornya kuat banget, di akhirnya lembek. Oke. Sebenarnya tidak boleh ya, kita harus istiqomah lah itu untuk mempertahankan itu. Ya mungkin di pertengahan kita mulai capek segala macam, ya nggak apa-apa, mungkin nanti langsung kita naikkan lagi, jangan mentang-mentang udah capek langsung anjlok, jangan. Jadi udah misal capek ya nggak apa, nanti langsung kita naikkan lagi gitu loh. Okay. Jadi usahakan yang nonton di video ini kita harus istiqomah ya, jangan lembek juga itu loh, kita istiqomah, bahkan kita tingkatkan kita. Oke, itu ya teman-teman ya. Saya tidak jauh-jauh mencontohkan. Saya cukup mencontohkan di masjid dekat rumah saya nih teman-teman ya. Teman-teman di rumah nih, teman-teman saya di rumah di masjid di Lombok gitu. Itu tuh sangat antusias sekali, terutama sekarang di H-12 ini itu sudah ada persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi ketika nanti contohnya di sholat tarawih itu di malam pertama itu membeludak sampai nggak ada space buat kita gitu. Nah itu pesan buat teman-teman, jadi jangan pertahankan kemajuan yang negatif gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu itu intinya itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat Mas Bro. Untuk memotivasi teman-teman, untuk memotivasi diri kita pribadi, itu tawaran pahala ataupun imbalan yang kita peroleh pada bulan Ramadan dari amalan-amalan yang kita lakukan itu seperti apa, Mas Bro? Misalkan apakah dilipat gandakan seberapa atau apa gitu? Oke.
tawaran untuk di bulan Ramadan ya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Mas Doni mau masuk surga nggak? Oke, mau dong, tentu dong. Oke. Of course. Sekarang pertanyaan dibalik, bukan dibalik, dipertingkatkan lagi. Kalau Mas Doni pengen masuk surga kan biasa ya, orang-orang juga, aku juga semuanya pengen masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga ya kan? Oke. Tapi siapa yang mau dirindukan oleh surga? Iya, siapa yang mau dirindukan oleh surga? Misal, kalau Mas Dani misal suka nih sama seseorang, itu ya wajar aja, misal karena misal kecantikannya, karena kepintaran seperti itu biasa. Tapi bagaimana dia tuh merindukan Mas Dani? Itu kan keren banget gitu kan. Wah, tanpa kita udah suka, tambah dirindukan. Apalagi surga. Kita pengen masuk ke dalamnya, ditambah surga itu sendiri yang merindukan kita untuk masuk ke dalamnya. Nah, ini dalam hadis Rasulullah. Jadi gini, dalam hadisnya dikatakan al-jannatu, surga itu al-jannatu mustaqatu li arba'atin nafar, merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sami Ramadan. Yang pertama membaca Al-Qur'an, menjaga lisannya, terusan memberi makan orang yang kelaparan, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di yang keempat itu kita orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sembari itu kewajiban kita sebagai umat Islam, sembari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sembari kita senantiasa ya harus taat kepada Allah, bahkan surga sendiri yang merindukan kita. Itu ganjaran keren banget gitu loh. Makanya sayang bagi teman-teman semua yang udah dengerin video ini, bahkan udah berpuasa bertahun-tahun, tapi kok puasanya cuman hanya kewajiban kita sebagai orang muslim, nggak ada lagi, cuman puasa aja gitu ya, nggak baca Al-Quran, nggak mau memberikan sedekah segala macam. Itu sayang banget gitu loh. Karena tuh surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nih, di bulan Ramadan tuh kita bahkan dianjurkan untuk sering, bahkan banyak banget untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, menjaga lisan kita. Kita sebagai orang puasa tuh tidak boleh ceplos-ceplos ngomong orang benar segala macam, itu tidak boleh. Harus kita jaga, memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah. Karena banyak sebelum Ramadan tuh berapa banyak sih dosa-dosa yang kita lakukan itu loh. Makanya di bulan Ramadan ini setidaknya kita minimalisir, bahkan kita tingkatkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga itu wamut imijian, memberikan makan orang yang kelaparan. Nah, yang terakhir wasomnya Ramadan. Nah, ini kita sebentar lagi di bulan Ramadan, jangan sia-siakan, surga mau merindukan kita loh. Surga itu mau merindukan orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau teman-teman masih ragu untuk berpuasa, mimpi aja lah kalau mau masuk surga itu loh. Udahlah mimpi aja gitu. Mimpi aja gitu. Ya, mimpi aja lah. Kalau nggak mau puasa, ya mimpi aja lah itu loh. Tapi kalau kita berpuasa, kita udah cinta untuk masuk ke surga, bahkan surga sendiri yang kan yang merindukan kita. Wah, keren banget. Oke, gitu ya teman-teman ya. Akan lebih indah, misalkan kita mencintai seseorang, guys. Kita merindukan seseorang, tapi akan lebih indah lagi kalau orang itu yang merindukan kita. Gitu ya Mas Bro ya. Iya, keren. Jadi kita bisa pilih nih teman-teman. Kenapa? Misal gini deh. Karena sekarang kan lagi musim-musimnya masuk PTN kan ya. Masuk perguruan tinggi. Misal kita tuh pengen banget masuk ke UGM. Oh enggak. Misal pengen banget masuk ke Alma-Ata gitu ya. Tapi Alma-Ata sendiri yang merindukan kita untuk masuk ke dalamnya. Wah, kan keren itu kan. Kita yang dicari-cari gitu loh. Oke. Mana ya Mas Doni ya? Mana Mas Doni ya? Harus dicari, dirindukan banget tuh kan, keren banget itu loh. Gitu. Jadi wajar aja kita pengen masuk ke Alma-Ata, tapi bagaimana caranya Alma-Ata itu yang mencari kita loh, merindukan kita. Oke. Jadi nggak sabar puasa. Bisa ini ya, bisa memilih. Teman-teman bisa memilih itu mau hadiah yang biasa atau mau hadiah ada bonusnya juga gitu. Nah, itu teman-teman bisa milih mau pahala yang biasa ataupun ada pahala tambahan yang dibawakan
di bulan Ramadan. Gitu. Kita di bulan puasa udah yang biasa tuh di luar biasa kan. Tapi kalau yang luar biasa dilipat-lipat gandakan menjadi sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi nggak sabar mau puasa ini. Oke, teman-teman ya. Itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita dengan pembicara kita. Saya rasa sudah sangat jelas tadi digambarkan oleh pembicara kita yaitu Mas Bro Tasdik. Itu apa saja yang perlu kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, entah itu berlatih untuk puasa agar perutnya tidak kaget, melatih sholat malam dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa nonton videonya dari awal begitu. Oke, ada pesan terakhir untuk misalkan quote ataupun apa untuk memotivasi teman-teman kita sahabat sharing Quran Media. Pesanku tetap semangat dan jangan lupa senyum bahagia. Oke, kita harus semangat. Kita harus semangat walaupun pandemi itu kita harus semangat. Dan jangan lupa senyum bahagia itu cuma senyum di luarnya aja, tapi nggak bahagia itu nyesek banget itu. Kalau bisa dua-duanya ya Mas ya. Tapi kalau yang paling penting ya bahagia dari dalamnya. Karena bahagia dari luar itu bisa dipalsukan, bisa di fake. Oke, itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa nonton dari awal biar teman-teman tidak gagal paham untuk memaknai obrolan kita ini. Jadi jangan dipotong-potong untuk nonton videonya, biar teman-teman paham apa saja yang perlu dipersiapkan selain gizi, selain tubuh yang kuat, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Oke, terima kasih Mas Sadik atas ngobrol-ngobrol santainya. Bermanfaat sekali untuk saya sendiri dan insya Allah bermanfaat untuk sahabat sharing Quran Media dimanapun berada. Oke, mungkin untuk ngobrol-ngobrol santainya di Upgrade Your Insight pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolan sekarang ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili pembicara meminta maaf, memohon maaf apabila ada kesalahan di percakapan kita tadi. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini, jadi nanti kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Sharing Quran Media teman-teman, biar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke teman-teman, kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.